Jangan lupa ya untuk ngeklik tombol subscribe seperti yang gambar di bawah ini, karena pada dasarnya klik tombol subscribe itu gratis kan, dan juga itu membuat kami menjadi lebih semangat untuk bikin video-video yang beredukasi lainnya. Dan kemudian jangan lupa ya untuk klik tombol lonceng notifikasi agar kami menjadi lebih semangat untuk upload video-video yang baik lainnya. Dan juga don't forget to hit like. Halo sahabat karet semuanya, kembali bersama saya Sahari dalam channel Dunsaka Dunia Sahabat Sawit dan Karet. Pada kesempatan ini saya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan ke saya di kolom komentar. Banyak sekali para petani ini yang menanyakan ke saya, kapan harga karet naik? Sekarang kalau kita lihat, untuk kenaikan harga karet dunia mungkin agak sulit. Kenapa? Sebenarnya para petani pun sudah tahu jawabannya. Karena faktornya itu ada dua. Faktor pertama itu adalah bertambahnya negara penghasil karet. Kita di sini menebang karet, di sana menanam karet. Yang kedua, itu adalah ulah para mafia karet. Jadi para mafia karet itu juga ikut andil di dalam merosotnya harga karet dunia. Jika harga itu jatuh, ya mereka beli. Ketika naik, mereka jual. Ketika jual, mereka lepas ke pasar, harga anjlok lagi, mereka beli lagi, dan terus sebagainya. Nah, inilah yang membuat harga karet sampai sekarang itu tidak kunjung naik. Makanya banyak sekali petani yang komplain. Ada yang mengatakan daerahnya 1 kilo 8.000. Ada lagi yang mengatakan 1 kilo tinggal 4.000, 1 minggu baru dapat 100.000. Mau makan apa? Kalau kita lihat ya benar juga, 1 minggu hanya 100.000, mau makan apa? Jadi mau tidak mau mereka harus mencari cara yang lain supaya bisa menghasilkan uang. Satu-satunya cara sekarang yang paling baik menurut para petani yang awalnya adalah petani karet, dia mulai mengalihkan ke tanaman lain. Tanaman yang paling menjanjikan sekarang adalah sawit. Karena sawit ini adalah komoditas yang sangat terkenal sekarang dan permintaannya sangat banyak. Sawit ini mulai naik daun setelah bisa dibuat dalam bentuk biodiesel. Karena biodiesel inilah permintaan sawit ini atau CPO ini semakin lama semakin naik karena bisa dijadikan bahan bakar. Nah, inilah yang menjadi kenapa harga sawit itu bisa mendominasi. Boleh katakan sekarang untuk di Indonesia yang mendominasi ekspor itu adalah sawit atau CPO. Bagaimana dengan karet? Karet ini sebenarnya kalau saya lihat cepat atau lambat Indonesia ini semua tanaman karet itu akan musnah. Kenapa demikian? Karena sudah banyak sekali para petani sudah tidak tertarik lagi dengan tanaman karet. Kalau kita pikir memang benar, karena karet ini kerjanya setengah mati, hasilnya sedikit. Kita katakan karet ini setiap hari mereka harus pergi menoreh. Pagi-pagi buta mungkin mereka sudah ke kebun karet untuk menoreh karet. Berbeda halnya dengan sawit. Sawit 1 bulan hanya 2 kali dodos. Ya, 1 bulan hanya 2 kali dodos. Dan penghasilannya juga banyak dibandingkan dengan karet. Karet 1 batang ya dapat hanya sekian gram, ditambah terus dikumpulkan, semua itu dikumpulkan dapat sekian puluh kilo. Kalau sawit sekali panen itu hitungannya ton. Apalagi lahan sawitnya itu luas, pendapatannya mungkin meningkat. Makanya sawit sekarang sangat menjanjikan, dan inilah yang membuat para petani karet ini secara berangsur-angsur sudah mulai menggeser usahanya dari karet menuju ke tanaman sawit. Kita tidak bisa mempersalahkan siapa saja karena kondisi yang membuat seperti itu. Mereka juga butuh makan, butuh minum dan sebagainya, dan butuh uang untuk belanja, untuk kebutuhan rumah tangga, untuk pendidikan anak-anaknya, dan banyak sekali yang mereka butuhkan. Nah, sekarang kita lihat
Karena tanaman karet sudah mulai banyak ditebas, berarti banyak sekali tanaman karet yang sudah ditebang, berarti tanamannya sudah mulai berkurang. Dengan berkurangnya tanaman karet, itu imbasnya ke industri karet, crumbed rubber. Industri crumbed rubber sekarang juga banyak yang sudah tutup. Ya, saya juga dengar beberapa daerah justru yang besar-besar industrinya itu sudah mulai tutup. Kalau industrinya kecil mungkin bisa lebih tahan. Kenapa? Kalau pabriknya itu besar, sekali dia produksi satu hari bisa sekian ribu ton, berarti dia tidak akan bertahan lama. Kalau karet itu habis satu hari 100-200 ton, dia tidak bisa jalan. Tetapi kalau industri kecil yang menengah ke bawah, 50 ton dia sudah bisa olah, mungkin ini bisa lebih bertahan. Semakin besar pabrik karet sekarang, semakin parah, karena sangat sulit mendapatkan bahan baku. Kenapa bahan baku sulit didapat? Karena pengalihan dari karet ke sawit terjadi besar-besaran. Karena mereka untuk menanam sawit, salah satu harus dikorbankan. Tanaman karet harus dikorbankan dan ditebang untuk diganti dengan tanaman sawit. Inilah kenyataan dalam hidup ini. Dulu karet menjadi favorit dan salah satu komoditas yang boleh dikatakan sangat mempengaruhi pendapatan nasional. Tapi sekarang karet bukan lagi salah satu yang diperhitungkan. Yang sangat diperhitungkan sekarang adalah CPO. Karena CPO ini turunannya tuh banyak dibandingkan dengan karet. CPO bisa dipergunakan untuk apa saja, untuk sabun, untuk minyak makan dan sebagainya, untuk bahan bakar. Sedangkan karet itu biasanya dipergunakan secara global yang besar-besaran hanya untuk pabrik ban. Dan mobil banyak tidak setiap hari tukar. Dan bisa 1, 2, atau 3 tahun baru tukar ban sekali, kecuali negara itu memproduksi otomotif seperti mobil dalam skala yang besar, baru memerlukan ban. Tapi kalau CPO yang dijadikan makanan, itu dia akan habis dikonsumsi dan permintaan akan terus menerus. Dan juga sebagai bahan bakar juga digunakan, bisa habis dan akan diisi lagi terus menerus seperti itu. Maka pada kesempatan ini ya kondisi sudah seperti itu, dan juga banyak pabrik yang sudah tutup, otomatis karyawannya pun sudah mulai berkurang. Banyak karyawan-karyawan dari pabrik karet itu sudah diberhentikan karena pabrik sudah tidak mampu lagi untuk menggaji mereka. Saya juga salah satu yang sudah keluar dari pabrik karet karena pabrik karet sudah tidak bisa menjanjikan lagi. Saya juga salah satu orang yang juga sudah keluar dari pabrik karet, tepatnya 1 tahun yang lalu. Saya sudah keluar dari pabrik karet dan sekarang saya membuka hipnoterapi. Hipnoterapi saya juga mempunyai vlognya dalam sehari hipnoterapi. Bapak Ibu kalau ada masalah yang berhubungan dengan mental, atau misalnya terjadi kecemasan berlebihan, kurang fokus, fobia, trauma, itu bisa datang, khususnya mereka di Kalimantan Selatan ataupun di Kalimantan Tengah yang dekat, itu bisa datang ke Banjarmasin dan bisa saya terapi. Saya sudah banyak menerapi orang dan mereka ada perubahan. Khususnya ada satu hal yang sangat mengejutkan, 16 tahun, hampir 16 tahun tidak bisa makan nasi, dan setelah saya terapi, setelah terapi dikasih nasi, dia langsung dia makan. Dan permintaan setelah dia bisa makan nasi adalah nasi ayam kremes. Itu luar biasa sekali. Dan bagi anak-anak yang kurang fokus, malas, mungkin punya kebiasaan-kebiasaan buruk, itu semua bisa kita terapi dengan cara hipnoterapi. Kita menerapinya dengan menggunakan pikiran bawah sadarnya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Sekarang karet, ya pada prinsipnya ada juga yang menyampaikan ke saya bahwa bagaimana dengan pupuk. Saya harapkan kepada Bapak Ibu sebagai petani karet, sekarang bukan masanya lagi memikirkan tentang pupuk, karena harga karet yang begitu murah dan harga pupuk yang begitu mahal, maka tidak terjadi keseimbangan. Kita banyak mengeluarkan biaya pupuk, tetapi itu belum tentu nanti akan kembali kepada kita. Lebih baik biarkan saja, kita tunggu dulu sampai harga karet dunia itu akan naik. Memang kita tidak bisa memprediksi kapan. Yang jelas sekarang
dalam satu dasawarsa lebih sudah 12 tahun harga karya dunia ini anjlok dan sampai sekarang belum nampak titik terangnya membaik. Demikian dari saya, terima kasih kepada para sahabat Dusaka semuanya. Semoga para sahabat semuanya selalu sehat, sukses, bahagia, dan menjadi orang yang luar biasa.